Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-141. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, ternyata Ki Lemah Teles sempat mendengarkan kata-kata Ki Ajar Panguan. Semula hatinya memang bergejolak, tetapi kemudian ia mulai merenungi kata-kata itu. Bahkan kemudian Ki Pandi pun berkata, "Ki Lemah Teles, jika Ki Lemah Teles tetap berniat untuk berperang tanding dengan siapa saja yang kenal dan dapat kau hubungi sekarang ini, maka aku akan minta agar Ki Lemah Teles menundanya. Tetapi kalau hatimu sudah benar-benar menjadi gelap, segala sesuatunya terserah kepadamu." "Kenapa harus ditunda?" bertanya Ki Lemah Teles. "Kita sedang mengamati sebuah padepokan yang mungkin berisi satu perguruan yang berlandaskan pada ilmu hitam. Kami terpanggil untuk membayanginya karena perguruan itu mempunyai pengaruh yang kurang baik bagi lingkungannya," jawab Ki Pandi. Lalu katanya kemudian, "Kecuali jika Ki Lemah Teles telah kehilangan suara nuraninya yang jernih." "Setan kau bongkok," sahut Ki Lemah Teles. Namun katanya kemudian, "Baiklah, aku akan berusaha menahan diri. Aku akan memberi kesempatan kepada kalian untuk melakukan niat kalian membayangi perguruan yang berlandaskan ilmu hitam itu." "Satu kesempatan bagimu, Ki Lemah Teles," berkata Ki Jogo Prono yang lebih banyak berdiam diri saja. "Kau akan menjerumuskan aku ke dalam jebakan dan membunuhku dengan cara yang licik?" "Tentu tidak. Aku masih berharap kita dapat berperang tanding setelah kita menyelesaikan perguruan yang berlandaskan ilmu hitam itu," jawab Ki Jogo Prono. Bahkan katanya pula, "Aku berharap bahwa aku dapat membalas luka bagian dalam tubuhku dengan melukai bagian dalam tubuhmu pula." "Setan kau, aku akan benar-benar membunuhmu," geram Ki Lemah Teles. "Sudahlah," berkata Ki Ajar Panguan. "Kenapa kita hanya berbicara tentang bunuh-membunuh? Kenapa kita tidak berbicara tentang satu rencana yang mungkin dapat kita lakukan untuk membayangi padepokan orang-orang berilmu hitam itu?" Ki Lemah Teles termangu-mangu, namun kemudian ia pun bertanya, "Seandainya aku bergabung dengan kalian, apakah aku juga harus tinggal di sini?" "Itu terserah kepadamu," jawab Ki Ajar Panguan. "Tetapi aku akan sangat senang jika kalian bersedia untuk tinggal bersama kami di sini." "Tetapi bagaimana dengan kuda-kuda kami?" bertanya Ki Lemah Teles. "Kau membawa kuda?" bertanya Ki Ajar Panguan. "Iya." Ki Ajar pun kemudian berkata kepada Ki Pandi, "Nah, kau adalah salah seorang di antara mereka yang tahu bagaimana membawa seekor kuda ke tempat ini." Ki Pandi pun mengangguk-angguk. Katanya, "Marilah, aku tunjukkan kepada kalian jalan yang dapat kalian lewati." Setelah minum beberapa teguk, maka Ki Pandi bersama kedua orang tamunya itu pun
meninggalkan tempat itu untuk mengambil kuda-kuda mereka yang terhalang oleh sulitnya jalan yang harus mereka tempuh sampai ke rumah Ki Ajar Panguan itu. Rumah Ki Ajar Panguan adalah rumah yang kecil saja, tetapi tamu-tamunya bukan orang-orang manja yang memerlukan tempat yang baik untuk bermalam. Mereka dapat tidur di mana saja, di serambi, di ruang tengah, atau bilik yang sempit. Sedangkan mereka bukan pula orang yang memilih makanan menurut selera yang sulit. Mereka dapat makan apa saja yang pantas dimakan. Karena itu kehadiran orang-orang itu di rumah Ki Ajar tidak terlalu menyulitkannya. Mereka dapat makan ketela pohon, ketela rambat, jagung, apalagi nasi putih. Sementara itu, sayur-sayuran terdapat di halaman dan di kebun rumah yang luas, bahkan seakan-akan tanpa batas. Kemudian kolam yang direnangi oleh berbagai jenis ikan. Di halaman belakang juga berkeliaran berpuluh ekor ayam, itik yang menebarkan telur di malam hari, dan bahkan angsa. Di hari-hari berikutnya, rumah kecil itu memang menjadi ramai. Beberapa orang usianya telah merambat melampaui pertengahan abad, dan 2 orang anak muda, Manggada dan Laksono. Namun dengan demikian, Manggada dan Laksono telah mendapatkan pengalaman yang cukup banyak. Orang-orang tua itu kadang-kadang mengisi waktunya dengan latihan-latihan sesuai dengan aliran ilmu mereka masing-masing untuk mempertahankan kemampuan ilmu dan daya tahan tubuh mereka. Ki Lemah Teles yang sebelumnya merasa hidup kesepian, mulai merasa bahwa ia masih mempunyai beberapa orang kawan yang memperhatikannya. Dalam pada itu, orang-orang yang tinggal di rumah Ki Ajar Panguan itu mulai membagi diri untuk mengamati sebuah padepokan yang mereka duga mempunyai landasan ilmu hitam sebagaimana padepokan Panembahan Leptokati. Mereka tidak saja bergerak di siang hari, tetapi kadang-kadang juga malam hari. Bahkan Ki Ajar Panguan telah mulai berusaha untuk dapat berada di padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu. Dalam pada itu, Ki Pandi yang berjalan-jalan bersama Manggada dan Laksono di sebuah padukuhan sempat melihat bangunan khusus yang agak lain dari bangunan-bangunan khusus yang pernah mereka lihat. Di sekitar bangunan itu terdapat halaman yang cukup luas, dipagari dengan potongan batang kelapa yang berjajar rapat. Pagar itu cukup tinggi dengan sebuah pintu gerbang saja. Apa yang ada di dalam? Desis Laksono. Lingkungan di sekitar bangunan yang memang terletak menjorok di luar padukuhan itu memang sepi. Karena itu, maka Manggada pun berkata, "Apakah kita akan memasuki dinding bangunan yang khusus itu?" Ki Pandi masih saja termangu-mangu. Namun kemudian mereka melihat 2 orang bocah yang menggiring beberapa ekor kambing untuk digembalakan. Anak-anak itu tertegun sejenak melihat orang yang mereka anggap asing berada di sekitar bangunan khusus. "Kita dapat berbicara dengan anak-anak itu, tetapi jangan takut-takuti mereka," berkata Ki Pandi. Manggada mengangguk-angguk. Karena itu, maka ia pun berkata, "Biarlah aku sendiri datang kepada mereka." "Sebentar lagi," desis Ki Pandi. Baru ketika kedua orang anak itu duduk di rerumputan sambil melepas kambing mereka di tempat terbuka yang ditumbuhi rerumputan yang hijau subur itu, Manggada telah melangkah mendekati mereka.
ia berjalan dengan langkah yang wajar saja, tidak tergesa-gesa dan tidak menarik perhatian. Sedangkan Laksono dan Ki Pandi justru berdiri saja di tempat mereka, dekat dengan bangunan khusus itu. Kedua orang anak itu memang menjadi berdebar-debar, tetapi sambil melangkah mendekati kedua anak itu, Manggada menunjukkan wajah yang terang dengan senyum di bibirnya. Kedua anak itu beringsut menjauh, ketika Manggada kemudian duduk di rerumputan itu pula. "Jangan takut," berkata Manggada. "Aku memang orang asing bagi kalian, dan barangkali bagi padukuhan ini. Aku ingin membuka perdagangan dengan para penghuni padukuhan itu." Kedua orang anak itu termangu-mangu, namun tidak seorang pun di antara mereka yang menyahut. "Aku dengar di padukuhan ini terdapat beberapa orang yang membuat gerabah," desis Manggada. Kedua orang anak itu saling berpandangan, sementara Manggada bertanya pula, "Apakah benar?" Seorang di antara kedua orang anak itu menggeleng. Jawabnya singkat, "Tidak." "Oh," Manggada mengangguk-angguk, tetapi ia bertanya lagi, "Di mana kami dapat membeli gerabah dalam jumlah yang cukup banyak untuk aku jual lagi di seberang hutan Jatimalang?" Kedua anak itu menggeleng. Seorang di antara mereka menjawab, "Aku tidak tahu." Manggada mengangguk-angguk lagi. Namun ia bertanya, "Hei, bangunan apakah yang dikelilingi dinding potongan batang kelapa utuh itu?" Kedua orang anak itu saling berpandangan lagi. Wajah mereka menunjukkan keraguan-raguan. "Untuk menyelenggarakan upacara barangkali?" Kedua orang anak itu mengangguk berbareng. "Upacara apa?" bertanya Manggada lagi. "Tempat itu belum pernah dipakai," jawab salah seorang dari kedua orang anak itu. "Oh," Manggada mengangguk-angguk. Dengan dahi berkerut, ia bertanya, "Apakah bangunan itu baru selesai dibuat?" "Sudah beberapa bulan yang lalu," jawab anak itu. Manggada masih saja mengangguk-angguk sambil memandang dinding yang mengelilingi bangunan khusus itu. Ia bertanya, "Kenapa tempat upacara itu tidak segera dipergunakan?" Kedua orang anak itu menggeleng. Manggada sadar bahwa ia tidak akan mungkin mendapat keterangan yang cukup dari anak-anak itu. Tetapi apa yang telah didengar sedikit banyak dapat memberikan gambaran tentang bangunan yang masih belum pernah dipergunakan itu. Sementara itu, Ki Pandi dan Laksono sempat melihat dari sela-sela potongan batang kelapa yang berjajar utuh itu, susunan batu yang ditata rapi, dipahat seperti candi kecil, bersusun agak tinggi mendatar. Di bagian atasnya yang agaknya untuk meletakkan benda-benda upacara atau bahkan sesaji atau korban yang diserahkan. Sejenak kemudian Manggada telah berada di antara mereka kembali. Yang dapat disampaikan kepada Ki Pandi adalah sekedar apa yang telah didengarnya dari kedua orang anak yang sedang menggembala itu. Namun nampaknya mereka bertiga mendapat perhatian khusus dari seorang yang melihat mereka dari kejauhan. Orang yang sudah terhitung tua, bahkan lebih tua dari Ki Pandi. Dengan tongkat kayu yang panjang orang itu melangkah mendekati Ki Pandi, Manggada dan Laksono yang masih berada di dekat bangunan yang khusus itu. "Selamat datang di padukuhan kami, Kisanak," sapa orang tua itu.
Terima kasih, jawab Ki Pandi sambil membungkuk hormat. Kami mohon maaf bahwa kami telah mengganggu ketenangan padukuhan ini. Orang tua itu tersenyum, kemudian ia pun bertanya, apa yang sebenarnya kalian kehendaki, Kisanak? Yang menyahut adalah Manggada. Kami mendengar di sini banyak dibuat gerabah, Kek. Mungkin kami dapat membelinya dan membawanya ke seberang hutan Jatimalang. Orang tua itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menggeleng. Tidak, anak muda. Di sini tidak ada orang yang membuat gerabah. Kami justru membeli dari padukuhan-padukuhan yang terletak agak ke bawah. Jika kalian datang dari seberang hutan Jatimalang, maka kalian tentu sudah melewati padukuhan kecil yang semula penghuninya membuat gerabah. Namun Manggada dengan tangkas menjawab, sayang, Kek, buatannya kurang baik menurut pendapat kami, bahkan mudah pecah, sehingga kemungkinan rusak di perjalanan menjadi sangat tinggi. Orang tua itu tersenyum, katanya, gerabah dari Mungkit adalah gerabah yang terbaik yang pernah aku lihat. Manggada termangu-mangu sejenak, tetapi ia masih dapat menjawab. Ternyata yang terbaik itu masih belum memenuhi syarat yang kami tentukan bagi perdagangan gerabah. Orang itu tertawa, namun kemudian ia bertanya, apakah kalian tertarik kepada bangunan yang belum pernah dipergunakan ini? Ya, Kisanak. Yang menjawab adalah Ki Pandi. Kami belum pernah melihat bangunan seperti ini sebelumnya. Bangunan ini dibuat untuk keperluan upacara. Tetapi upacara itu belum pernah diselenggarakan di padukuhan ini. Dahulu, ketika tempat ini berada di bawah pengaruh Panembahan Leptogati, juga sering dilakukan upacara-upacara khusus di setiap bulan purnama. Tetapi upacara itu dilakukan di satu tempat saja. Tetapi sekarang tidak. Upacara itu dilakukan di beberapa tempat. Di padukuhan ini telah dibuat tempat upacara yang besar, lebih besar atau lebih lengkap dari padukuhan-padukuhan kecil yang lain. Tetapi upacara itu sendiri tidak pernah dilakukan di padukuhan ini. Kenapa, Kek? Bertanya Laksono. Orang tua itu memandang bangunan itu dengan mata yang redup. Katanya kemudian, sebagai seorang yang pernah mengalami pengaruh Panembahan Leptogati, serta kemudian setelah daerah ini seolah-olah terbuka, sehingga hubungan dengan lingkungan seberang hutan Jatimalang berlangsung, maka upacara-upacara seperti itu rasanya sangat mengerikan. Aku sendiri, sejak Panembahan Leptogati menyelenggarakan upacara-upacara khusus di daerah ini, aku tidak pernah mengikutinya. Tetapi karena aku tidak mempunyai kekuatan apapun, dan bahkan tidak mempunyai keberanian yang cukup, maka aku tidak berani berbuat apa-apa selain hanya berharap. apakah upacara yang berlangsung waktu itu dan sekarang sama? Bertanya Laksono. Tidak, anak muda. Dahulu, korban yang diserahkan adalah gadis-gadis. Jawab orang tua itu. Sekarang? Desak Laksono. Seekor anak binatang apapun ditusuk dadanya sampai mati. Bukankah itu mengerikan? Meskipun hanya seekor anak binatang.
Seekor anak kambing berteriak melengking tinggi ketika sepotong bambu yang ditajamkan menusuk jantungnya, seperti tangis seorang bayi yang kesakitan. Laksono tidak bertanya lebih jauh. Sekilas melintas di angan-angannya sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi orang tua itu masih berkata, "Bangunan ini dibuat oleh beberapa orang yang sejak semula melandasi kepercayaannya dalam pengaruh ilmu hitam. Mereka menganggap bahwa upacara seperti ini akan dapat memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi hidupnya." Orang itu berhenti sejenak, namun kemudian ia meneruskannya. Tetapi niat itu ditentang oleh banyak orang yang menyadarinya bahwa upacara seperti itu hanya menimbulkan kengerian saja. Bahkan di hari mendatang akan menimbulkan malapetaka bagi penghuni padukuhan itu sendiri. Dan yang lebih buruk lagi, jika malapetaka itu menyebar ke padukuhan-padukuhan di sekitarnya, apalagi sampai ke seberang hutan Jatimalang. Apakah hal seperti itu akan mungkin terjadi, Kek? Laksono justru bertanya lagi. Mungkin sekali jika di satu padukuhan tidak lagi terdapat seekor anak binatang apapun, maka tentu akan dicari dari padukuhan-padukuhan yang lain. Sementara padukuhan-padukuhan yang lain juga membutuhkan bagi upacara yang mereka selenggarakan sendiri. Jika demikian, bukankah harus dicari di tempat yang semakin jauh, yang justru tidak mempunyai kepercayaan pada upacara seperti itu? Sekali lagi aku ingatkan bahwa yang dilakukan sekarang dalam upacara itu barulah semacam pendahuluan. Pada kesempatan lain, upacara itu akan menjadi upacara yang sesungguhnya menurut kepercayaan sesat itu. Laksono menarik nafas dalam-dalam, sementara Ki Pandi bertanya, apakah upacara itu tidak akan pernah dilakukan di padukuhan ini selama masih ada yang menentangnya? Hanya untuk sementara, jawab orang itu. Pada suatu saat nanti, orang-orang dari padepokan di belakang gumuk itu akan datang lagi, mencoba untuk mempengaruhi orang-orang padukuhan itu, serta mengungkit lagi kepercayaan hitam dari penghuni padepokan ini yang sebenarnya sudah mulai berubah. Jika mereka tidak berhasil, maka mereka tentu akan mulai dengan cara yang lebih kasar, menakut-nakuti, mengancam dan mengganggu ketenangan. Jika cara itu masih belum berhasil, maka mereka akan mempergunakan kekerasan. Mereka akan memaksa para penghuni padukuhan ini untuk melakukan upacara-upacara terkutuk itu. Ki Pandi mengangguk-angguk, sementara orang itu berkata selanjutnya, para pemimpin padepokan itu agaknya tidak berjantung lagi. Mereka melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan tanpa mengingat lagi nilai-nilai dalam tatanan kehidupan yang berlaku bagi orang banyak. Apakah Kisanak akan bertahan hidup dalam suasana yang demikian? Bertanya Ki Pandi. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Orang tuaku tinggal di sini. Aku mendapat warisan tanah beserta rumahnya. Sementara anak-anak pun tinggal di sini pula. Bahkan cucu-cucuku. Ki Pandi mengangguk-angguk.
Namun kemudian katanya, "Baiklah Kisanak, untuk sementara kami merasa sudah banyak mendengar tentang bangunan khusus itu. Mungkin pada kesempatan lain kami akan singgah di rumah Kisanak. Namun apakah kami boleh mengetahui ancer-ancer tempat tinggal Kisanak?" bertanya Ki Pandi. Rumahku mudah dicari. Aku tinggal di tepi jalan induk padukuhan ini, hampir berhadapan dengan Banjar Padukuhan. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian dapat bertanya rumah Ki Carang Ampel. Baik Kiai, sekarang aku mohon diri. Kisanak, desis Ki Carang Ampel. Apakah Kisanak mempunyai pendapat khusus mengenai upacara yang sering dilakukan di padukuhan-padukuhan yang lain? Tidak Ki Carang Ampel, kami hanya sekedar ingin tahu saja, jawab Ki Pandi. Orang tua itu mengangguk-angguk. Dengan nada berat orang itu bertanya, "Di manakah Kisanak tinggal?" "Kami orang-orang Pajang," jawab Ki Pandi. Orang tua itu mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak bertanya apapun lagi. Ketika kemudian Ki Pandi, Manggada dan Laksono duduk berkumpul bersama orang-orang lain, penghuni rumah Ki Ajar yang kecil itu, di sore hari, maka Ki Pandi pun telah menceritakan pertemuannya dengan Ki Carang Ampel. Ki Jogo Prono dengan serta-merta menyahut, "Sulit bagi kita untuk mempercayai sikap dan pendapat orang di sini. Mereka nampaknya berbicara apa saja tanpa dipikirkannya masak-masak." Tetapi Ki Pandi menyahut, "Tetapi nampaknya Ki Carang Ampel telah mencoba untuk mengatakannya sesuai dengan tanggapannya atas bangunan khusus di padukuhannya." "Memang mungkin," sahut Ki Ajar Panguan. "Aku masih juga percaya bahwa orang penalarannya mulai terbuka sejak hutan Jatimalang itu ditembus. Beberapa orang mencoba membuka jalur perdagangan di daerah ini, dapat membuka hati orang-orang yang semula dibayangi oleh ilmu hitam. Bahkan ada di antara para pedagang justru dengan sengaja berusaha membuka nalar budi orang-orang itu agar mereka mengenali hubungan antara mereka dengan penciptanya." Ki Jogo Prono mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Lemah Teles berkata, "Nampaknya para pemimpin di padepokan itu telah mempelajari dengan baik lingkungan ini, sehingga mereka telah memilih tempat ini untuk mendirikan padepokan yang bukan sekedar sebuah perguruan tertutup. Tetapi para pemimpin padepokan itu berusaha menyebarkan pengaruhnya di satu lingkungan yang luas. Menurut pendapat mereka, merupakan lahan yang subur bagi kepercayaan hitam. Karena lingkungan ini memang pernah dibayangi oleh ilmu hitam ketika Panembahan Leptogati ada di sini." "Ya," Ki Ajar Panguan mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Karena itulah, maka kita merasa mendapat beban tugas yang berat. Meskipun kita sendiri yang meletakkan beban itu di pundak kita. Yang dapat kita lakukan adalah mencegah menjalarnya pengaruh ilmu hitam itu. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa kita akan berhasil dengan baik jika kita dapat mematikan sumbernya. Tetapi kita tahu bahwa hal itu tidak akan mudah kita lakukan. Kita belum tahu kekuatan yang sebenarnya yang ada di padepokan itu." Sementara itu, Ki Sambi Pitu pun berkata, "Agaknya para pemimpin di padepokan itu menyebarkan pengaruhnya dengan bertahap. Satu hal yang menarik perhatian, nampaknya para pemimpin di padepokan itu
benar-benar mematangkan rencananya sebelum mereka bertindak. Maksud Ki Sambi Pitu? Bertanya Ki Jogoprono. Mula-mula, korban yang diserahkan oleh orang-orang yang sudah mulai terpengaruh lagi oleh ilmu hitam itu adalah anak-anak binatang jenis apapun dengan menusuk jantungnya sampai mati. Tetapi di satu padukuhan yang terhitung dekat dengan padepokan itu, upacara mulai berubah. Adalah kebetulan bahwa aku dapat berbicara dengan seorang anak muda yang tidak menyadari dengan siapa ia berbicara. Perubahan apakah yang terjadi? Bertanya Ki Ajar. Di padukuhan itu, korban tidak lagi ditusuk, tetapi dibakar hidup-hidup. Anak binatang itu diletakkan di atas seonggok kayu kering. Kemudian kayu itu dinyalakan. Orang-orang yang mendengar penjelasan Ki Sambi Pitu itu menjadi berdebar-debar. Mereka merasa ngeri membayangkan peristiwa itu terjadi, apalagi ketika angan-angan mereka berkembang lebih jauh. Dengan demikian, maka orang-orang yang tinggal di rumah Ki Ajar itu sepakat untuk melihat keadaan lebih jauh lagi. Namun Ki Lemah Teles pun berkata, jika kita sering berkeliaran, maka kita tentu akan sangat menarik perhatian. Suatu ketika, maka kehadiran kita akan didengar oleh orang-orang padukuhan itu. Iya, Ki Ajar mengangguk-angguk. Kita memang harus berhati-hati. Jika orang-orang padepokan itu mencium kehadiran kita, maka kita akan langsung berhadapan dengan mereka. Dengan demikian, maka orang-orang di rumah kecil itu sepakat untuk meningkatkan kewaspadaan mereka. Ki Pandi agaknya sangat tertarik dengan keterangan Ki Sambi Pitu tentang perubahan upacara yang mengerikan itu. Karena itu, maka tanpa Manggada dan Laksono, orang bongkok itu telah menyusuri jalan ke padukuhan itu. Sebuah padukuhan yang letaknya agak tinggi di kaki Gunung Lawu itu bukan sebuah padukuhan yang besar. Para penghuninya juga bukan orang-orang yang termasuk orang-orang berada. Meskipun demikian, ternyata bahwa mereka telah berusaha dengan susah payah yang membuat satu bangunan khusus untuk menyelenggarakan upacara yang aneh itu. Ki Pandi telah memilih saat yang tepat ketika bulan purnama naik, maka dengan diam-diam ia telah berada di padukuhan itu. Apa yang disaksikan benar-benar mengerikan, meskipun yang dikorbankan sekedar seekor anak kambing. Ki Pandi melihat orang-orang padukuhan itu memasuki halaman bangunan khusus itu menjelang tengah malam. Mereka berjalan dengan kedua tangannya bersilang di muka dada. Laki-laki dan perempuan, kepala mereka menunduk dan mereka tidak saling berbicara. Suasananya memang terasa mencekam. Yang dilihat oleh Ki Pandi seakan-akan bukan orang-orang yang berjalan, tetapi seperti sebuah golek kayu besar yang bergerak dengan sendirinya menuju ke tempat upacara. Tetapi setelah upacara selesai dan orang-orang padukuhan itu sudah kembali ke rumah masing-masing dengan cara yang sama sebagaimana mereka datang, Ki Pandi tidak segera meninggalkan tempat itu. Di pagi hari berikutnya, Ki Pandi masih berada di sekitar padukuhan itu. Ketika Ki Pandi sedang mencuci kakinya di sebuah sungai kecil, maka dilihatnya seorang gadis yang sedang mencuci. Namun setiap kali, gadis itu mengkerutkan lehernya sambil menggelengkan kepalanya.
Menurut penglihatan Ki Pandi, gadis itu agaknya sedang dibayangi oleh perasaan takut dan ngeri. Ketika Ki Pandi mendekatinya, gadis itu menjadi cemas. Orang bongkok itu membuatnya gelisah, apalagi wujud Ki Pandi yang lain dari kebanyakan orang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus. Kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.